Kampung halaman merupakan tempat yang sangat nyaman. Apapun keadaannya, sesekali kita harus pulang, apalagi menjelang hari raya. Malam ini akan ada cerita dari dua teman saya, Yuda dan Hudar, tentang pengalaman mereka ketika mudik Lebaran. Beberapa hari sebelum Lebaran di tahun 2018, hampir tengah malam, Yuda sedang dalam perjalanan pulang menuju Semarang menggunakan bis. Hanya tinggal beberapa jam lagi untuk sampai ke tempat tujuan. Seluruh lampu dalam keadaan mati, gelap jadinya. Namun, sesekali sekelebat cahaya dari luar memberi sedikit penerangan di dalam bis. Garis remang berbagai warna menggurat setiap objek yang dilalui. Walaupun gak terlalu jelas, tapi tampakan tiap penumpang masih bisa dilihat. Sepi mendominasi, walau sesekali suara mesin kendaraan lain di luar terdengar samar. Entah itu mereka yang sedang mendahului ataupun didahului. Jalur panjang tol Cipali menghantarkan ribuan kendaraan berisi berbagai insan yang sedang terbekap rindu akan pulang ke kampung halaman. Begitu pula dengan Yuda. Saat-saat seperti ini adalah saat yang ia tunggu setiap tahunnya. Waktu di mana dia bisa pulang ke rumah, bertemu orang tua dan anggota keluarga lainnya. Sudah hampir 7 tahun lamanya Yuda bekerja di Jakarta. Selepas kuliah dia langsung merantau ke ibu kota, mencari nafkah, mencoba berdiri di atas kaki sendiri. Sesak dan pengap metropolitan sudah jadi makanan sehari-hari. Ingin sekali sebenarnya dia pulang ke Semarang, sering sekali. Tapi waktu tidak memungkinkan. Hanya pada saat libur lebaran seperti ini saja dia bisa pulang. Rumah tempat tinggal yang terletak jauh dari pusat kota menjadikan suasananya masih berbau pedesaan. Udaranya segar dan bersih. Di banyak bagian masih terbentang persawahan. Sejak lahir, Yuda sudah hidup dengan lingkungan seperti ini. Masa kecil hingga remaja dihabiskan dengan menikmati suasana menenangkan, menyenangkan, dan mengharukan. Makanya, dia selalu ingin pulang, harus pulang, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yuda duduk sendiri di kursi tengah sebelah kanan, lebih dekat ke belakang. Tas punggung lusuh ia letakkan di kursi kosong sebelahnya. Entah kenapa, menjelang Idul Fitri kali ini, bis yang Yuda tumpangi tak penuh dengan penumpang. Cenderung kosong malahan. Gak sampai setengah hari, kapasitas sudah maksimum. Yang pasti, Yuda sangat menikmati perjalanan ini. Setiap detiknya menyenangkan, setiap jengkalnya membangkitkan senyuman, membuatnya gak sabar untuk segera sampai. Sementara bis terus melaju dengan kecepatan sedang, menembus gelap malam. Dan mungkin karena sudah tengah malam, ditambah jumlah penumpang yang tidak penuh, suasana di dalam jadinya sangat sepi, seperti gak ada kehidupan. Gak ada suara sama sekali. Dalam keheningan itu, Yuda memperhatikan penumpang lain satu persatu. Ada yang tertidur pulas, ada yang masih terjaga, ada juga yang masih melamun menatap luar jendela, dan ada yang terus-terusan memainkan ponselnya.
Semua orang nampak tidak mempedulikan sekitar, asyik dengan aktivitasnya masing-masing. Termasuk juga tidak mempedulikan Yuda yang menatap mereka satu persatu dalam keremangan. Sebentar. Ternyata nggak semua asyik sendirian. Dalam gelap Yuda melihat ada anak perempuan berusia sekitar 4 tahunan. Kepalanya menyembul dari sandaran kursi yang letaknya di depan sebelah kiri. Hanya sebatas hidung ke atas yang terlihat oleh Yuda. Rambutnya dikepang 2, lucu sekali. Walaupun gelap, tapi jelas terlihat kalau anak itu sedang mengintip dan memperhatikan Yuda. Yuda tersenyum ke arahnya. Tapi si anak malah menarik turun kepalanya, jadi nggak terlihat lagi. Tersipu malu di balik sandaran kursinya. Tapi itu hanya sebentar. Beberapa belas detik kemudian perlahan kepalanya muncul kembali. Kali ini nggak hanya sebatas hidung, tapi seluruh wajah terlihat. Lucu sekali. Tentu saja lagi-lagi Yuda tersenyum ke arahnya dan dibalas senyum oleh anak kecil itu. Candaan Yuda dan anak perempuan lucu itu berlangsung cukup lama. Sampai akhirnya sang ibu yang duduk di sebelahnya, yang mungkin sebelumnya tengah tertidur, terdengar suaranya. "Nilam, ayo tidur lagi," begitu kata ibunya. Oh, ternyata anak perempuan cantik yang lucu ini namanya Milam. "Om, Mama, ada Om," begitu kata Nilam kepada ibunya, sambil jarinya menunjuk ke arah Yuda yang duduk di belakang mereka. Mungkin berjarak beberapa kursi saja. Melihat itu Yuda kembali tersenyum sambil sedikit tertawa kecil. Gak lama kemudian ibunya Nilam yang sejak tadi hanya terdengar suaranya saja tiba-tiba ikut muncul dan balik kursi. Perempuan cantik dengan rambut hitam tergerai. Wajahnya tersapu cahaya terang yang tiba-tiba datang dari luar. Wajahnya pucat. Ya mungkin kelelahan karena sedang dalam perjalanan. "Nilam, gak ada siapa-siapa kok. Ayo tidur lagi ya sayang," begitu ibunya Nilam bilang, sambil wajah mengarah ke arah Yuda. Tapi anehnya, matanya itu malah menatap ke arah lain, cenderung untuk menunduk. "Ada Om, Mama," sekali lagi Nilam bilang begitu. "Udah nak, sini bubuk aja," begitu sang ibu bilang. Kali ini dengan nada agak serius. Nila menuruti perintah lalu duduk di kursinya. Kemudian gak kelihatan lagi. Setelahnya Yuda hanya mendengar samar obrolan pelan mereka, nyaris berbisik. Ya sudah, kembali seperti semula. Yuda tenggelam lagi dalam lamunan menikmati perjalanannya. Tapi menyenangkan. Yuda bisa menikmati bercanda dengan Nilam walau sebentar saja. Tepat tengah malam, tiba-tiba bis berbelok masuk ke salah satu tempat peristirahatan. Mungkin karena memang sudah waktunya untuk istirahat. Yuda nggak tahu pasti. Benar, bis masuk ke satu tempat yang luas, yang di dalamnya banyak kendaraan parkir. Suasananya ramai walau nggak terlalu banyak penerangan di sana. Kemudian bus berhenti tepat di depan salah satu rumah makan. Setelah sudah benar-benar berhenti, supir dan kondektur mempersilahkan penumpang untuk turun dan beristirahat sejenak. Yuda juga memutuskan untuk turun sebentar. Tapi sebelum itu dia melihat Nilam dan ibunya sudah berjalan menuju ke pintu keluar. Sekali lagi Nilam menoleh ke belakang. Mungkin dia mencari keberadaan Yuda. Dan akhirnya Nilam bisa tersenyum.
setelah sudah bisa melihat Yuda yang sedang berjalan di belakangnya. Yuda membalas senyum. Yang aneh, Nilam seperti tersenyum dalam kebingungan. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Kemudian, setelah di luar bus, Yuda nggak melihat lagi keberadaan Nilam dan ibunya itu. Mereka hilang entah kemana. Berjalan sedikit menjauh, kemudian Yuda mencari tempat untuk duduk dan menghabiskan waktu, tapi nggak lama. Beberapa menit kemudian dia menemukan satu warung makan yang letaknya di sudut, agak sepi. Akhirnya Yuda memilih untuk duduk-duduk di situ saja. Di cerita lain, entah sudah berapa kali Hudar menguap. Kantuk mulai menyerang sejak menjelang jam 12 tadi. Berkendara sendirian, Hudar akhirnya memutuskan untuk mudik hari itu juga. Sepulang kerja, dia langsung berangkat. Tapi karena macetnya Jakarta, perjalanan jadi tersendat. Akibatnya, dia masih berada di tengah tol Cipali pada tengah malam. Seperti halnya Yuda, Hudar berstatus pekerja di Jakarta dan berkampung halaman di Semarang. Sama dengan kebanyakan orang di Indonesia, Hudar juga mudik menjelang Lebaran. Wah, kayaknya aku gak kuat lagi nih. Harus cari kopi dulu lah. Ngantuk banget. Hudar bergumam sendiri ketika kantuknya makin menjadi-jadi. Karenanya dia berniat untuk mampir ke tempat peristirahatan untuk sejenak berhenti. Padahal hanya tinggal beberapa jam lagi untuk sampai di Semarang. Tapi tetap saja Hudar harus beristirahat. Sampai akhirnya di kejauhan Hudar melihat ada tempat peristirahatan. Lega hati melihatnya. Setelah sampai, dia langsung membelokkan kendaraan, masuk ke satu area luas dengan banyak kendaraan yang juga sedang beristirahat. Sebentar berputar-putar, Hudar akhirnya memilih untuk parkir di satu tempat kosong di sebelah bis besar. Akhirnya bisa istirahat. Begitu Hudar bilang dalam hati. Setelah keluar dari mobil, Hudar sedikit meregangkan badan, melemaskan otot-otot dan menyalakan rokoknya. Lalu berjalan mencari warung makan yang gak terlalu ramai. Setelah agak jauh melangkah, Hudar menemukan tempat yang menurutnya cukup nyaman untuk duduk dan menikmati segelas kopi. Warung makan yang gak seberapa terang dan ramai seperti warung lainnya. Dia memilih kursi yang agak di pinggir. Hudar lalu memesan segelas kopi dan lagi-lagi menyalakan rokoknya. Suasana warung persis seperti yang ia harapkan. Hanya ada beberapa meja yang terisi, dan dengan begitu ia bisa beristirahat tanpa gangguan. Gak makan waktu lama, segelas kopi hitam langsung tersaji. Beberapa teguk sedikit banyak bisa mengurangi kantuk dan penat yang Hudar rasakan sejak dalam kendaraan tadi. Sambil melepas lelah, Hudar melihat-lihat layar ponsel, berselancar di lini masa media sosial. Cukup lama, asyik dengan ponselnya, sampai akhirnya dia menyadari ada sesuatu. Walau nggak melihat secara langsung, tapi Hudar merasa ada seperti yang memperhatikannya. Ada seseorang di dalam warung pada sudut lain yang sepertinya sedang memperhatikannya terus. Siapa itu? Perlahan Hudar menoleh ke orang itu. Penerangan seadanya membuat Hudar harus sedikit mengernyitkan dahi untuk memperjelas penglihatannya. Tapi ternyata dugaan Hudar benar. Memang ada orang yang sedang memperhatikan dia. Hanya berselang beberapa meja saja, orang ini duduk sambil terus menatap Hudar. Sampai akhirnya dia tersenyum setelah tahu kalau Hudar sudah sadar sedang diperhatikan. Sementara Hudar
masih belum tahu siapa orang itu. Tapi hanya sebentar, akhirnya beberapa detik kemudian Hudar tersadar. Loh, Yuda? Lalu Hudar berdiri menghampiri orang yang ternyata Yuda. Ah, aku kira kamu siapa? Sama siapa kamu? Tanya Hudar ketika mereka sudah duduk semeja. Hehe, sendiri Dar. Kamu mau kemana Dar? Mudik juga? Iyalah, aku juga mudik. Kamu naik apa? Aku naik bis, yang itu tuh, jawab Yuda sambil menunjuk bisnya dari kejauhan. Ah, kebetulan. Kalau gitu kamu bareng aku aja. Toh tujuan kita sama kan? Rumahmu masih di Sembung Harjo kan? Iya masih Dar. Yuda menjawab sambil tersenyum. Ya udah kita bareng aja lah. Kita berangkat sekarang. Ini udah jam 12:30. Oke deh. Aku ambil tas dulu ya. Yuda lalu berjalan menuju bis, sementara Hudar menuju mobilnya. Ya, Hudar senang karena akhirnya dia ada teman dalam perjalanan. Ada teman untuk ngobrol. Jadi Yuda dan Hudar ini adalah kawan lama. Mereka satu kelas pada waktu SMA. Lalu terpisah setelah keduanya lulus dan melanjutkan kuliah di tempat yang berbeda. Karena kesibukan, mereka mengetahui kabar masing-masing lebih banyak itu dari media sosial atau obrolan antar teman. Ya, walau sesekali bereuni dengan teman seangkatan lainnya. Dan akhirnya mereka dipertemukan lagi di salah satu tempat peristirahatan di Cipali. Selanjutnya bersama berkendara menuju Semarang, kampung halaman mereka berdua. Di perjalanan dalam kendaraan, percakapan lebih banyak didominasi oleh Hudar. Yuda hanya membalas dan menjawab seperlunya saja. Tapi dalam hal ini Hudar bisa mengerti karena dia tahu kalau memang Yuda ini pendiam sejak dulu. Tapi ya itu tadilah. Akhirnya selama perjalanan mereka berdua lebih banyak diam. Oh ya, beberapa bulan yang lalu aku dengar kamu sakit ya Yud? Hudar kembali bertanya membuka perbincangan. Iya, tapi udah sembuh kok, jawab Yuda singkat. Sakit apa Yud? Aku dengar cukup parah. Hehe, dirawat beberapa hari saja kok. Lagi-lagi perbincangan berhenti. Yuda ini memang sangat pendiam. Ditambah dengan sudah bertahun-tahun lamanya mereka nggak jumpa. Jadi Hudar maklumlah kalau perbincangan hanya seadanya, lebih banyak diamnya. Tapi Hudar sudah cukup bersyukur dengan adanya Yuda. Dia jadi nggak sendirian lagi ya, seenggaknya ada yang menemani lah. Sementara Yuda lebih banyak seperti sedang menikmati perjalanan. Lebih sering menatap keluar jendela dan memperhatikan pemandangan dalam diam. Tapi ada sedikit yang mengganggu Hudar waktu itu. Dia nggak tahan dengan wangi parfum yang Yuda gunakan. Menurutnya wangi parfum Yuda ini nggak lazim dan harumnya itu menyengat aneh gitu, bikin pusing. Singkat cerita, akhirnya kendaraan memasuki wilayah Semarang. Aku antar ke rumahmu ya Yud? Masih di tempat yang dulu kan? Tanya Hudar. Iya Dar, masih kok. Ya udah, kamu kasih tahu jalannya ya. Aku udah agak lupa sih. Hehe. Iya. Seingat Hudar, rumah Yuda itu nggak terlalu jauh ya dari rumahnya. Jaraknya kira-kira ya hanya sekitar 15 menitan. Rumah mereka sama-sama gak jauh di pusat kota. Sudah hampir jam 2, Hudar terus diikuti petunjuk yang Huda beri. Dia memberi petunjuk ke arah rumahnya. Perjalanan yang sudah semakin dekat tujuan, tapi masih terbilang sepi tanpa percakapan. Beberapa saat kemudian, mereka mulai masuk ke salah satu pemukiman di desa Sembung Harjo.
pemukiman yang tergolong sepi. Apalagi terhitung masih tengah malam seperti ini. Gak ada orang yang terlihat sama sekali di sana. Setelah masuk pemukiman ini, Hudar mulai bisa meraba daerah yang sedang dimasukinya. Kurang lebih, dia masih hafal wilayahnya walau ya sudah bertahun-tahun gak datang berkunjung. Setelah sudah melewati beberapa belokan, akhirnya mereka sampai di satu jalan yang Hudar yakin kalau itu adalah jalan kecil tempat di mana rumah Yuda berada. Itu Dar, rumahku yang ada pagar besinya," ucap Yuda. Dan ternyata benar tebakan Hudar. Kemudian Hudar langsung menuju ke rumah itu. Gak lama karena memang sudah dekat, ya mereka akhirnya sampai di depan rumah. Hudar akhirnya parkir persis di depan pagar. Setelah mobil berhenti, mereka lalu turun dari kendaraan. "Kamu gak mampir dulu, Dar?" tanya Yuda dengan senyuman. Enggak lah Yud, sudah malam ini. Besok-besok aja aku main kesini." Ya udah. Terima kasih banyak ya Dar, aku masuk dulu." Kemudian Yuda masuk ke dalam rumahnya melalui pintu samping. Padahal Hudar belum beranjak pergi. Dia masuk ke dalam mobilnya. Tapi dia agak bingung ya. Sebelum pergi, Hudar sejenak memperhatikan rumah Yuda. Rumah besar bertingkat dalam keadaan gelap. Hanya lampu terasnya saja yang menyala. Dia merasa ada yang aneh tapi nggak tahu apa. Beberapa belas detik kemudian Hudar memutuskan untuk pergi dari situ dan pulang ke rumahnya. Tapi ketika baru beberapa langkah menuju mobil, tiba-tiba Hudar melihat kalau lampu ruang tamu Yuda itu menyala terang. Lalu ada orang yang mengintip dari balik tirai. Melihat itu Hudar langsung tersenyum ke arah orang itu. Setelahnya ada yang membuka pintu depan. Seorang bapak muncul dari dalam rumah. Cari siapa ya nak?" tanya bapak itu. Ngapunten, saya Hudar pak, teman SMA-nya Yuda," jawab Hudar sambil tersenyum. "Oh begitu. Ada perlu apa ya malam-malam nak?" tanya bapak itu heran. "Oh, gak ada apa-apa kok pak. Saya baru saja mengantar Yuda pak. Baru aja kok dia masuk ke dalam rumah," jawab Hudar. "Oh, gitu ya. Kalau gitu ayo masuk dulu. Saya bapaknya Yuda." Ternyata bapaknya Yuda. Sambil tersenyum, beliau membuka gembok pagar rumahnya. Setelah pagar terbuka, Hudar yang masih agak kebingungan langsung masuk. Di ruang tamu sudah menunggu seorang perempuan parubaya menyambut dengan ramahnya. Perempuan itu adalah ibu dari Yuda. Mungkin bapak sama ibu udah lupa karena udah lama. Saya Hudar, teman SMA-nya Yuda. Waktu SMA dulu saya beberapa kali loh main ke rumah ini. Hehe. Hudar membuka percakapan. "Oh, tentu nak. Kami masih ingat kok. Hanya pangling saja," jawab ibunya sambil tersenyum. "Tadi karena di luar gelap, bapak jadi nggak begitu jelas lihat kamu. Kalau di sini ya bapak jelas." Hehehe. Bapak Yuda menambahkan. "Jadi Nak Hudar ini dari mana?" tanya ibu. "Saya dari Jakarta bu. Mau pulang mudik. Kebetulan tadi dalam perjalanan saya ketemu sama Yuda. Ya udah, saya ajak sekalian untuk pulang bareng." Dengan lancar dan tanpa beban, Hudar menceritakan semuanya ketika ia bersama Yuda pulang ke Semarang.
Sementara kedua orang tua Yuda mendengarkan dengan seksama. Yang aneh, sejak Hudar masuk, dia sama sekali nggak melihat Yuda lagi. Hanya kedua orang tuanya saja. Jadi begini Nak Hudar. Mohon maaf sebelumnya kalau Bapak akan menceritakan sesuatu yang mungkin bikin Nak Hudar kaget. Bapak akhirnya mulai menjelaskan. Sementara ibunya Yuda ini mulai menangis perlahan. Hudar nggak tahu sebabnya apa. Mereka kemudian bercerita sambil menjelaskan panjang lebar kisah yang membuat Hudar menahan nafas. Mereka bilang sebenarnya Yuda ini sudah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Almarhum sakit keras ketika sedang tinggal dan kerja di Jakarta. Tentu Hudar kaget mendengarnya. Padahal baru saja dia mengantar Yuda pulang ke rumahnya. Sekian cerita untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap sehat supaya bisa terus merinding bareng. Salam Bri. Oke, itulah cerita panjang dari Mas Bri Story tentang mudik ya. Ya, seharusnya cerita ini saya bawakan ketika hari raya kemarin ya. Udah telat banget nih, udah hampir 1 bulan baru saya bawakan. Tapi gak apa-apa lah. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.